menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi, apapun tidak ada unsur. Bayangkan seorang mantan Menteri Pendidikan, pendiri salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, ikon perubahan generasi muda, kini duduk di kursi terdakwa dengan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti mencapai triliunan rupiah. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa hukum akhirnya menyentuh elit kekuasaan. Namun bagi sebagian lainnya, kasus ini justru dianggap penuh kejanggalan. Mengapa tuntutannya begitu berat? Benarkah sejak awal telah ada niat untuk menguntungkan pihak tertentu? Apakah proyek digitalisasi pendidikan ini memang korupsi atau sekedar kebijakan yang gagal? Dan satu pertanyaan yang kini mulai ramai dibicarakan, benarkah Nadiem Makarim sedang dijadikan tumbal? Karena di balik kasus ini tersimpan pertarungan yang jauh lebih besar tentang kekuasaan, tentang politik, tentang teknologi, dan tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan arah negeri ini. Dan bersama Das Kapital kali ini, kita akan sama-sama memahami lebih dalam kasus Nadiem Makarim. Nama Nadiem Makarim pernah dianggap sebagai simbol harapan baru Indonesia. Di saat banyak anak muda memandang dunia birokrasi sebagai sesuatu yang lambat, kuno, dan sulit berubah, muncul seorang pengusaha teknologi yang berhasil membangun perusahaan raksasa dari nol. Melalui Gojek, Nadiem bukan hanya menciptakan aplikasi transportasi online, ia membangun narasi bahwa anak muda Indonesia bisa memimpin perubahan, bahwa inovasi dan teknologi mampu menyelesaikan masalah-masalah lama yang selama bertahun-tahun gagal disentuh negara. Sosoknya dengan cepat menjadi representasi meritokrasi modern, lulusan luar negeri, cerdas, progresif, dekat dengan dunia startup, dan dianggap memahami masa depan. Di mata banyak orang, Nadiem adalah wajah Indonesia baru. Dan ketika Presiden Joko Widodo merekrutnya masuk kabinet pada tahun 2019 sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, publik melihat itu sebagai sesuatu yang revolusioner. Untuk pertama kalinya, Kementerian Pendidikan dipimpin bukan oleh akademisi senior, bukan pula politisi lama, melainkan seorang founder startup teknologi. Ekspektasi publik pun melambung tinggi. Nadiem datang membawa jargon perubahan, merdeka belajar, digitalisasi pendidikan, dan transformasi sistem belajar nasional. Ia ingin pendidikan Indonesia bergerak lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih modern. Dan ketika pandemi COVID-19 menghantam dunia pada tahun 2020, gagasan digitalisasi itu tiba-tiba menjadi kebutuhan mendesak. Sekolah-sekolah tutup, pembelajaran berpindah ke internet, negara dipaksa mencari solusi cepat agar jutaan siswa tetap bisa belajar dari rumah. Di tengah situasi itulah, proyek pengadaan laptop Chromebook mulai berjalan. Awalnya proyek ini dipandang sebagai langkah besar menuju pendidikan digital nasional. Namun perlahan, muncul berbagai pertanyaan. Mengapa memilih Chromebook? Mengapa ekosistem Google menjadi pusat proyek ini? Benarkah spesifikasinya diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu? Dan mengapa ada dugaan pertemuan dengan pihak Google bahkan sebelum Nadiem resmi menjadi menteri? Pertanyaan demi pertanyaan mulai berubah menjadi penyelidikan. Penyelidikan berubah menjadi persidangan. Hingga akhirnya publik dikejutkan oleh tuntutan yang luar biasa berat. Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara, denda miliaran rupiah, serta uang pengganti mencapai 5,6 triliun. Sebuah angka yang bahkan melampaui total harta kekayaannya sendiri. Dan sejak saat itu, Indonesia mulai terbelah. Sebagian percaya bahwa ini adalah bentuk penegakan hukum terhadap elit kekuasaan, namun sebagian lainnya mulai bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik kasus ini? Bagaimana seorang simbol inovasi berubah menjadi terdakwa korupsi terbesar di sektor pendidikan? Tahun 2020 menjadi titik perubahan besar bagi dunia pendidikan Indonesia. Pandemi COVID-19 memaksa jutaan siswa belajar dari rumah.
sekolah ditutup, aktivitas belajar berpindah ke layar digital. Dan dalam waktu singkat, negara menghadapi satu masalah besar. Tidak semua sekolah memiliki perangkat yang memadai untuk pembelajaran online. Di tengah situasi darurat itulah pemerintah mulai menjalankan proyek digitalisasi pendidikan dalam skala besar. Kemendikbudristek kemudian menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk pengadaan laptop bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Namun, dari sekian banyak pilihan perangkat yang tersedia di pasaran, pemerintah justru memilih Chromebook sebagai pusat proyek tersebut. Chromebook sendiri berbeda dengan laptop biasa. Perangkat ini menggunakan sistem operasi Chrome OS yang terhubung erat dengan ekosistem Google. Dan untuk mengelola ribuan perangkat secara terpusat, digunakan sebuah sistem bernama Chrome Device Management atau CDM. Secara teori, konsep ini dianggap lebih praktis untuk kebutuhan pendidikan. Pengelolaan perangkat bisa dilakukan dari jarak jauh, pembaruan sistem lebih mudah, dan integrasi dengan layanan belajar digital Google menjadi lebih cepat. Bagi pendukung proyek ini, Chromebook dianggap sebagai solusi modern yang efisien di tengah situasi darurat pandemi saat itu. Namun di sisi lain, justru disinilah kontroversi mulai muncul. Jaksa menduga bahwa spesifikasi proyek sejak awal diarahkan agar hanya cocok menggunakan ekosistem Google dan Chrome OS. Dengan kata lain, proyek ini dianggap tidak netral. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan mengapa pemerintah terlihat begitu spesifik memilih sistem tertentu. Kecurigaan semakin besar setelah muncul dugaan bahwa Nadiem Makarim pernah bertemu dengan pihak Google bahkan sebelum resmi menjadi menteri. Bagi kubu yang mendukung penindakan hukum, pertemuan ini dianggap penting karena bisa menunjukkan adanya niat atau rencana sejak awal. Dan di titik inilah muncul sebuah istilah hukum yang mulai ramai dibicarakan, yaitu mens rea. Dalam hukum pidana, tindakan saja tidak cukup, harus ada niat atau kesadaran tertentu. Itulah yang disebut mens rea. Sederhananya, seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia lakukan, tetapi juga dari apa yang ia pikirkan dan rencanakan sebelum tindakan itu terjadi. Maka pertanyaannya kemudian menjadi sangat krusial. Apakah pertemuan dengan Google merupakan bukti adanya niat untuk mengarahkan proyek demi keuntungan pihak tertentu? Ataukah itu hanya komunikasi bisnis biasa yang lazim dilakukan sebelum membangun program digital berskala nasional? Karena dalam dunia modern, pejabat negara dan perusahaan teknologi memang sering bertemu untuk membahas kerjasama. Dan sampai titik ini, publik mulai menyadari bahwa kasus Chromebook bukan lagi sekedar soal laptop sekolah. Kasus ini perlahan berubah menjadi pertarungan besar tentang niat, kekuasaan, dan dugaan konflik kepentingan di balik proyek digitalisasi pendidikan Indonesia. Seiring berjalannya persidangan, publik mulai bertanya satu hal yang paling mendasar. Apa sebenarnya bukti yang dimiliki jaksa hingga berani menuntut seorang mantan menteri dengan hukuman seberat itu? Karena dibalik segala narasi politik dan perang opini di media sosial, sebuah perkara pidana pada akhirnya tetap harus berdiri di atas bukti. Dan dalam dakwaannya, jaksa memaparkan beberapa poin utama yang dianggap menunjukkan adanya tindakan korupsi dalam proyek Chromebook Kementerian Pendidikan. Pertama adalah dugaan kerugian negara yang nilainya disebut mencapai sekitar 2,1 triliun. Angka ini berasal dari proyek pengadaan laptop dan sistem pendukung digital pendidikan yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jaksa menilai bahwa negara telah mengeluarkan anggaran besar untuk perangkat yang efektivitasnya dipertanyakan. Kedua adalah dugaan pengkondisian tender. Jaksa menduga spesifikasi proyek sejak awal dibuat sedemikian rupa agar cocok dengan ekosistem Google dan Chrome OS. Dengan kata lain, sistem pengadaannya dianggap tidak benar-benar terbuka bagi semua pilihan teknologi yang tersedia di pasar. Jika tuduhan ini terbukti, maka persoalannya bukan lagi sekedar salah memilih produk, tetapi dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk mengarahkan proyek kepada pihak tertentu. Ketiga adalah persoalan teknis yang justru menjadi salah satu titik paling kontroversial dalam kasus ini. Chromebook disebut tidak cocok digunakan di banyak daerah Indonesia yang memiliki keterbatasan internet, karena sistem Chrome OS sangat bergantung pada koneksi online dan layanan cloud. Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas penggunaannya di wilayah terpencil. Bahkan, jaksa menyebut bahwa sudah ada kajian sebelumnya yang memperingatkan kelemahan tersebut. Namun, proyek tetap berjalan. Bagi kubu penuntut, keputusan itu dianggap menunjukkan adanya pemaksaan kebijakan meskipun risikonya telah diketahui sejak awal. Namun, tuduhan paling serius muncul ketika jaksa menyinggung soal keuntungan pribadi. Dalam persidangan disebut adanya dugaan aliran keuntungan mencapai sekitar 809 miliar rupiah yang dikaitkan dengan Nadiem Makarim dan pihak-pihak tertentu di sekitarnya. Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada hubungan antara Google dan Gojek. Karena sebelum Nadiem masuk kabinet, Google diketahui merupakan salah satu investor di perusahaan tersebut. Kaitan inilah yang kemudian memunculkan dugaan konflik of interest.
Meski begitu, hingga titik ini pertanyaan besar justru semakin sulit dijawab. Karena di satu sisi, jaksa memang memaparkan pola hubungan, keputusan kebijakan, serta dugaan keuntungan yang dianggap mencurigakan. Namun di sisi lain, para pendukung Nadiem berpendapat bahwa semua itu belum tentu cukup untuk membuktikan adanya korupsi secara pidana. Sebab dalam banyak kasus pemerintahan, kebijakan yang gagal belum tentu otomatis menjadi kejahatan. Dan disinilah inti perdebatan sebenarnya mulai terlihat. Apakah semua ini cukup membuktikan korupsi atau hanya menunjukkan kebijakan yang buruk? Yang perlu dipahami, di dalam undang-undang korupsi itu sudah jadi kesepakatan bersama bahwasanya dalam Indonesia maupun negara-negara ini secara internasional atau internasional itu kejahatannya sangat luar biasa, sehingga pembentuk undang-undang memberikan aturan tersendiri, hukum acara tersendiri dalam undang korupsi itu apa namanya, dikenal dengan pembalikan beban pembuktian. Nah, pembalikan beban pembuktian ini harusnya Pak Nadiem mengambil haknya, ini sebuah kewajiban untuk membuktikan apakah harta peningkatan yang tidak seimbang itu merupakan hasil kejahatan. Di persidangan saya ingat betul pada saat pemeriksaan dia, saya tanya Pak Nadiem berapa gajinya, dia nggak menjawab. Tetapi faktanya dia membayar semua uang-uang itu untuk membayar gaji SKM. Ini menunjukkan, justru itu menunjukkan apa? Ada pengkondisian, ada konflik interest antara pengadaan produk ini, dia memanfaatkan orang-orang SKM sekarang untuk memperbanyak kepentingan dia dengan pihak Google. Nah, apa benang merahnya? Pak Nadiem mengatakan, gampang Pak Jaksa katanya, kalau mau lihat harta kekayaan saya, cuma satu sumbernya. Apa itu sumbernya? Dari GoTo atau dari akal. Nah, di fakta persidangan, kita sampaikan dalam rekonstruksi itu, bagaimana pengelolaan PT Akap dari GoTo itu, kita melihat ada skema fraud di situ. Apa skema fraudnya? Pertama, ada pencatatan yang berbeda antara transfer uang di perusahaan dengan pencatatan notaris. 786 juta dolar deh, bukan kecil, 11 triliun investasi Google. Dicatatkan hanya 60 miliar rupiah. Seperti itu. Nah, kita akan dengan ahli depan Pak Nadiem saya bacakan bagaimana teori identifikasi, bagaimana mengenai substance over form, mengenai beberapa teori doktrin yang biasa dipakai dalam rejim kejahatan dalam perusahaan, itu diakui sebagai salah satu kejahatan seperti itu. Salah satunya adalah mengatakan untuk menghindari manipulasi pajak seperti itu. Nah, saya melihat skema seperti ini, ya kan, ada benang merah peningkatan harta kekayaan Pak Nadiem itu, ada skema fraud di sana, pengelolaan akap, di situ ada investasi Google di situ yang besar, 75 juta dolar, di situ ada konflik kepentingan dia sebagai menteri dan pemegang saham untuk menetapkan pengadaan produk. Itu jawabannya. Seperti itu. Namun semakin besar tuntutan yang dibacakan jaksa, semakin besar pula pertanyaan yang muncul di tengah publik. Karena bagi banyak orang, angka 18 tahun penjara terasa begitu ekstrim. Bahkan sebagian netizen mulai membandingkannya dengan hukuman berbagai kasus kriminal lain yang dianggap lebih brutal, namun justru menerima vonis lebih ringan. Perdebatan pun meledak di media sosial. Ada yang menganggap tuntutan ini sebagai bentuk keberanian penegak hukum terhadap elit kekuasaan. Namun ada pula yang mulai curiga bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan di balik kasus ini. Kecurigaan itu semakin kuat ketika publik melihat besarnya uang pengganti yang dituntut oleh jaksa. Nilainya mencapai sekitar 5,6 triliun rupiah, jauh melampaui angka kerugian negara yang sebelumnya disebut sekitar 2,1 triliun. Bagi sebagian orang, angka tersebut terasa sulit dipahami. Bagaimana mungkin uang pengganti bisa jauh lebih besar dari kerugian yang dituduhkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kemudian memunculkan narasi baru di sosial media, bahwa mungkin kasus ini bukan sekedar perkara hukum biasa, bahwa mungkin ada dimensi politik yang ikut bermain di belakangnya. Nama Presiden Joko Widodo pun mulai ikut diseret dalam perdebatan publik, terlebih karena Nadiem dikenal sebagai salah satu menteri muda yang sangat dekat dengan era pemerintahan Jokowi. Sebagian orang bahkan mulai membangun teori bahwa setelah nama Jokowi disebut dalam dinamika persidangan dan opini publik, tekanan terhadap Nadiem menjadi semakin besar. Muncul pula anggapan bahwa masih banyak orang Jokowi yang berada di dalam pemerintahan dan institusi negara, sehingga kasus ini dianggap tidak mungkin benar-benar lepas dari pengaruh politik. Namun di titik inilah situasinya menjadi sangat sensitif, karena hingga saat ini tidak ada bukti konkret yang menunjukkan adanya intervensi langsung dari pihak tertentu terhadap proses hukum kasus ini. Muncul spekulasi publik bahwa kasus ini memiliki dimensi politik, namun hingga kini belum ada bukti konkret mengenai intervensi langsung dari pihak tertentu. Dan justru karena tidak adanya jawaban pasti itulah perdebatan semakin liar. Sebagian melihat Nadiem sebagai simbol elit yang akhirnya tersentuh hukum. Sebagian lain melihatnya sebagai figur yang sedang menjadi contoh atau bahkan menjadi tumbal di tengah perubahan peta kekuasaan pasca era Jokowi. Di titik ini, kasus Chromebook bukan lagi sekedar soal laptop pendidikan. Ia telah berubah menjadi arena pertarungan narasi antara hukum, politik, dan persepsi publik. Dan semakin dalam kasus ini berjalan, semakin sulit membedakan mana fakta, mana opini, dan mana kepentingan yang sedang bermain di balik semuanya.
Pada akhirnya, kasus Nadiem Makarim membawa kita pada satu pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekedar proyek Chromebook. Karena dalam dunia pemerintahan, tidak semua kebijakan yang gagal otomatis merupakan korupsi. Ada kebijakan yang lahir dari niat baik namun berakhir buruk karena salah perhitungan. Ada pula kebijakan yang sejak awal memang dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu. Dan membedakan keduanya seringkali menjadi wilayah paling rumit dalam hukum maupun politik. Di satu sisi, jaksa melihat adanya pola keputusan, hubungan kepentingan, serta dugaan keuntungan yang dianggap cukup untuk membuktikan tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain, para pendukung Nadiem melihat kasus ini sebagai konsekuensi dari eksperimen besar dalam birokrasi Indonesia. Mereka berpendapat bahwa digitalisasi pendidikan adalah proyek ambisius yang dijalankan dalam situasi darurat pandemi, ketika semua keputusan harus dibuat cepat dan penuh resiko. Dan disinilah muncul pertanyaan yang lebih filosofis. Apakah inovator memang sulit bertahan di dalam sistem birokrasi yang lambat dan penuh tekanan politik? Apakah Indonesia benar-benar memberi ruang bagi eksperimen dan perubahan besar? Ataukah sistem justru akan menghukum siapapun yang gagal membawa perubahan sesuai harapan? Namun pertanyaan itu juga memiliki sisi sebaliknya, karena kritik terhadap Nadiem pun bukan tanpa dasar. Sebab ketika seorang elit teknologi masuk ke lingkar kekuasaan negara, membawa jejaring bisnis, investor global, dan akses terhadap proyek bernilai triliunan rupiah, maka publik tentu berhak mempertanyakan apakah batas antara inovasi dan konflik kepentingan masih benar-benar terjaga. Dan mungkin justru di titik itulah kasus ini menjadi sangat menarik. Karena ia bukan hanya tentang laptop sekolah, bukan hanya tentang Google, bukan hanya tentang seorang mantan menteri. Kasus ini adalah cermin tentang bagaimana Indonesia memandang kekuasaan, teknologi, hukum, dan perubahan. Apakah negara sedang membersihkan korupsi atau sedang menunjukkan bahwa perubahan memiliki harga yang sangat mahal? Jawabannya mungkin baru benar-benar terlihat ketika sejarah mulai menilai kasus ini beberapa tahun ke depan. Karena mungkin pertanyaan terbesar dalam kasus ini bukan sekedar apakah Nadiem bersalah, tapi apakah Indonesia benar-benar siap menerima perubahan tanpa menghancurkan orang yang membawanya.